Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Rahma dengan NIM 2004075121024. Di sini saya akan menjelaskan infografis yang telah saya buat mengenai langkah-langkah mengembangkan perpustakaan sekolah baik di SD maupun di kampus. Nah, bagian yang pertama yaitu sirkulasi perpustakaan. Layanan perpustakaan menjadi salah satu unsur dalam penyelenggaraan perpustakaan. Nah, salah satu layanan perpustakaan adalah layanan sirkulasi. Pelayanan sirkulasi diantaranya adalah pelayanan yang menyangkut peredaran bahan-bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan. Pada pelayanan sirkulasi ini dilakukan proses peminjaman bahan pustaka yang boleh dipinjam, penentuan jangka waktu, peminjaman dan pengembalian bahan pustaka yang dipinjam dan pembuatan statistik peminjaman untuk membuat laporan perpustakaan. Nah, adapun secara umum layanan perpustakaan itu dibagi menjadi dua macam, yakni adalah layanan teknis. Nah, layanan teknis ini adalah aktivitas mempersiapkan bahan untuk disajikan kepada pemustaka. Nah, yang kedua adalah layanan pemustaka, yaitu pemanfaatan koleksi yang sudah disiapkan. Nah, adapun di sini jenis layanan pemustaka ada beberapa, yaitu pertama pelayanan pengunjung atau tamu, dan yang kedua pelayanan keanggotaan, dan yang ketiga yaitu pelayanan bebas perpustakaan, dan yang keempat yaitu pelayanan sirkulasi, yang kelima yaitu pelayanan rujukan atau reference. Nah, yang keenam itu pelayanan serial, yang ketujuh pelayanan reference pad atau tondon books, dan yang kedelapan yaitu pelayanan orientasi perpustakaan. Nah, layanan sirkulasi atau peminjaman dan pengembalian merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pelayanan pemakaian. Yang pertama yaitu peminjaman. Peminjaman adalah layanan yang bertugas untuk mencatat semua hal yang terkait dengan peminjaman, yang mencakup data peminjam, koleksi yang dipinjam, dan waktu peminjaman. Yang kedua yaitu pengembalian. Nah, pengembalian yaitu layanan pengembalian meliputi kegiatan mencatat semua hal yang terkait dengan pengembalian, mencakup data pengembalian, koleksi yang dikembalikan, waktu pengembalian. Nah, termasuk juga memberikan sanksi denda apabila ada keterlambatan. Dan yang ketiga yaitu perpanjangan. Adapun layanan perpanjangan, kegiatan untuk memperpanjang masa pinjaman koleksi. Nah, koleksi hanya dapat diperpanjang maksimal 1 kali perpanjangan. Fungsi dan tujuan label. Label bukan hanya sebagai alat menyampai informasi, namun juga berfungsi sebagai iklan dan branding sebuah produk. Nah, fungsi yang pertama yaitu label mengidentifikasi produk atau merek, yang kedua yaitu label menentukan kelas produk, dan yang ketiga yaitu label menggambarkan beberapa hal mengenai produk atau siapa pembuatnya, di mana dibuat dan kapan dibuat dan apa isinya, dan bagaimana menggunakan bagaimana menggunakan secara aman. Dan yang keempat yaitu label mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik. Dan adapun tujuan dari label yaitu memberi informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan, dan berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut, terutama pada hal-hal yang kasat mata atau tak diketahui secara fisik, dan memberi petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimum. Dan yang keempat yaitu kegiatan yang dapat menarik perhatian siswa datang ke perpustakaan. Nah, dengan cara ini meningkatkan minat baca siswa di sekolah bisa menjadi sesuatu yang tidak terlalu sulit kalau pihak sekolah maupun guru mengetahui apa yang dibutuhkan oleh seorang anak didik. Siswa
tentunya akan lebih senang membaca buku dengan topik beragam di tempat yang nyaman. Sebagai pustakawan di perpustakaan sekolah, harus mempunyai ide kreatif agar para siswa membaca buku di perpustakaan. Pustakawan bisa membuat program atau kegiatan yang mengundang para siswa untuk datang ke perpustakaan. Nah, ide kreatif atau program yang dijalankan juga akan berpengaruh dalam penilaian akreditasi sekolah maupun akreditasi perpustakaan sekolah. Karena dengan banyak kegiatan akan membawa nilai positif terhadap akreditasi sekolah. Membuat kompetisi membaca atau reading challenge dengan hadiah menarik, atau membuat permainan atau kuis mengenai buku-buku yang ada di perpustakaan. Permainan atau kuis mengenai buku-buku yang ada di perpustakaan akan meningkatkan minat baca siswa untuk membaca dan mengenal lebih banyak buku. Nah, atau mengadakan acara storytelling atau cerita bersama di perpustakaan. Acara storytelling atau cerita bersama akan memberikan pengalaman menyenangkan bagi siswa dan meningkatkan minat mereka untuk membaca. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.